atas agama kita, tambah kita tahu kekurangan-kekurangan diri-diri kita, dan kita mohon minta kepada Allah mudah-mudahan pula menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa orang tua kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa para guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan kita mohon mudah-mudahan juga sebab ini Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, urusan akhirat, urusan keluarga kita. Dan kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat serta salam tidak pula lupa kita senantiasa haturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jasa dan pengorbanan beliau kepada kita semua hingga alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini nikmat iman Islam masih sama-sama kita bisa rasakan, nikmati. Ini semua tidak lepas dari pengorbanan dan jasa beliau. Maka bagaimana tentunya kita tambah rasa mahabbah kita dengan sepenuh hati kita kepada beliau, kepada ahli keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kiamat. Kemudian kita usaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam setiap saat dan keadaan kita. Kemudian usaha untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Maka insyaAllah sama-sama kita bersalawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi. Ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan musannif hadzal kitab al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, insyaallah dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allama wa ta'lim, tadhakkur tadhkir, nafa wal intifa, ifada wastifada, wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita. Niki kita masuk ke hikmah selanjutnya. Hikmah di dalam kitab ini nomornya 34. Sama hikmah yang kemarin juga masih ada sangkut pautnya ya. Ini kelebihannya kitabnya Imam Ahmad ini. Jadi antara satu hikmah dengan hikmah yang lain itu masih ada hubung kaitnya. Baca dulu hikmahnya. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haq mujiban wa min hadratihi qariban. Artinya, keluarlah kamu min awsafi basyariyatika, dari semua sifat jamak, semua sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada dirimu. An kulli wasfin, dari setiap sifat-sifat munaqidin, yang bertentangan atau yang bisa merusak li'ubudiyatika, bagi ibadah atau penghambaanmu. Jadi kita ini di samping diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas dulu di kajian sifat 20, tapi sifat atau zat yang ada pada diri kita ini tidaklah sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat Allah kan sempurna, apapun bentuknya, sifat Allah itu satu persatu sempurna. Begitu juga zat dan af'alnya. Nah, kita ini, zat kita ini diciptakan, kemudian sifat-sifat juga yang ada pada diri kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ahmad mengarahkan kepada kita, jadi ini untuk supaya kita ini bisa mengenal Allah, bermakrifat dengan Allah, maka diarahkan atau bisa terbuka hijab untuk kita bisa makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dulu ndak apa namanya makrifat itu? Mengenal. Masa ada kenal Allah sembahan ini bilang dulu. Dulu pernah kita bahas apa itu yang disebut ma'rifat, apa yang disebut usul. Sudah cari-cari lagi itu apa maksudnya gitu. Bukan mengenal Allah itu marak terkenal diri itu sampai jok Allah itu marak sampai jok balen jok bale batu tenda. Allah itu tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan arah atau zaman. Maka arahan Imam Ahmad ini, keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Manusia ini punya sifat banyak sekali. Tapi tidak semua sifat itu penghalang untuk kita bisa dekat dengan Allah. Maka disebutkan di sini angkulli wasfin, dari setiap sifat. Jadi kita diperintah keluar dari sifat-sifat yang memang sifat tersebut munaqidin, dapat merusak atau bertentangan li'ubudiyatika, bagi penghambaanmu kepada Allah, yang dapat menghalangi kita untuk bisa mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Nah, sifat-sifat penghalang itu bukan semua sifat, tapi ada sifat-sifat yang memang di situ itu jika dia ada bercokol dalam diri kita, maka itulah yang menyebabkan kita itu susah menyambut seruan-seruan Allah itu. Maka dilanjutkan dalam hikmahnya ini, litakuna, supaya adanya
linida'il haq, untuk panggilan Allah. Nah, di sini jarang Imam Ahmad itu menyebut dengan lafaz Allah, tapi pakainya al-haq. Jadi biasa itu orang-orang ma'rifat itu kembalikan juga begitu, dia bilangnya al-haqqu laisa bimahjubin. Tidak begitu di sini, litakuna, supaya adanya linida'il haq, bagi panggilan Allah itu mujiban, mudah untuk kita sambut, mudah untuk kita terima dan sambut. Nah, kan setiap saat kita ini dihadapkan oleh Allah dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun kita tahu, tapi tak tergentuk hati kita untuk mengerjakannya, mengamalkannya. Ikembein ya, ini masalahnya, sifat-sifat itu masih luwe le diri teh lapo ante nih, entah sengaja atau sebedengah itu tepade. Ini deparan itu wah ndek itu pada kisah ini. Dalam Al-Quran kan banyak sekali itu hitopnya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, banyak perintah Allah untuk kita orang iman, untuk kita bantu orang. Kalau ada azan dikumandangkan, kita diperintah untuk menghadirinya. Kalau ada panggilan-panggilan pengajian, untuk menghadirinya. Kalau ada perintah untuk bantu orang, banyak sekali kan. Tahu dan paham masih itu pahala keagungan aja mau lagu kembik di teman dua gawe. Ini masalahnya nih, masih bercokol sifat-sifat munaqidin ini yang masihnya. Tahu tu no pahala na lamun tegawe sengene, lamun tengene tegawe ini, dan begitu juga keburukan lamun tegawe ini ngene mau ada ancaman. Lagu kembik ini di teman mampu no. Nah, karena inilah sifat-sifat ini yang masih, makanya disebutkan sini litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya adanya kamu wahai murid bagi atau untuk panggilan Allah itu mujiban, mudah menyambut. Paham sudah ya? Mudah disambut, Allah arahkan kita. Ini setiap saat ini kan Allah perintahkan kita ini. Setiap saat ada panggilan-panggilan kebaikan yang dihadapkan Allah kepada kita. Tetapi terkadang itu tidak mampu kita kerjakan karena masalahnya itu. Wa min hadratihi, dan bagi hadrahnya Allah, supaya kita merasa berada di sisi Allah itu qariban, sangat dekat. Dua jadi di sini maksud hikmah ini intinya dibahas, kita hilangkan sifat-sifat itu supaya kita mudah menyambut seruan-seruan kebaikan yang ada di alam semesta ini, yang merupakan seruan Allah itu mudah kita sambut. Dan juga kita hilangkan sifat itu supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penghalang kita untuk belum mampu menyambut kebaikan-kebaikan yang banyak di sekeliling kita. Mungkin kita sambut, tapi belum tentu itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi sesuai dengan nafsu kita. Yang enak-enak kita kerjakan, mah berat-berat ya julu bareh. Jadi itu. Kemudian supaya kita bisa tambah hari itu tambah bisa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah maksudnya apa? Kita rasakan kedekatan Allah itu dengan kita rasakan di setiap gerak-gerik alam semesta ini. Kita pahami di sana ada qudratullah, ada berjalan di sana kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sudah kita bisa mampu, insya Allah lapang hati kita itu, tidak akan mudah kita tergoyah dengan keadaan. Insyaallah paham dulu ini judulnya ya, paham? Nah, maka diperintahkan kita untuk hilangkan. Intinya di sini sebenarnya kan tasawuf ini kita diarahkan untuk ke dalam, kita itu ke dalam. Beda dengan tauhid, akidah. Kalau akidah itu keluar, kalau akidah itu dengan akal kita ini, kita lihat alam semesta yang begitu indah, begitu bagus ini, maka berpikir akal kalau sehat itu tidak mungkin, bahkan mustahil ini semua ada dengan dirinya. Mesti ada zat yang sempurna yang menciptakan. Siapa dia? Allah, begitu. Nah, tapi kalau ini tasawuf ini enggak, dia
ke dalam kaji iri namanya ngaji tak siapa ngaji di terbongkar apa searah le diri tanah ya, itulah. Maka ada kaul itu mengatakan orang itu tidak akan bisa berdamai dengan sesiapapun sebelum dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tenini wah berdamai kan dengan lamun dia tenini berdamai le diri itu. Maknanya apa? Musuh desa sebenarnya diri tene wah. Ia musuh desa sebenarnya. Namun terbau bermusuhan kan diri te, insyaallah tidak akan kita bermusuhan dengan siapapun. Kan itu bahasa Nabi itu. Inna a'da aduwika nafsaka alladhi baina jambai. Musuh kamu yang sesungguhnya yang sebenarnya diri kamu itu adalah. Ini walaupun semua orang ingin sesatkan kita, tapi kita tidak mau. Sesat enggak kita? Sesat enggak? Semua orang arahkan kita ke timur, tapi kita terbeleh. Timur ini teh. Ende, le itu tahu nah sebenarnya le itu. Maka mengkaji diri itu ya hanya orang-orang pilihan saja yang bisa seperti itu. Maka kita usaha mengkaji diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada pembahasan juga itu. Berarti ini sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai apa saja sifat-sifat basyariyah yang buruk yang dapat mencegah kita daripada tadi itu. Bisa mudah menyambut seruan-seruan Allah itu dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan ridho ketika dapat nikmat, ketika dapat ujian ridho, atau bisa tambah kita dekat dengan Allah. Maka inilah sifat-sifat ini. Ini juga sifat ini dulu juga pernah kita bahas itu awal-awal, yaitu sifat-sifat yang 4 itu. Ada yang masih ingat? Itu sudah itu. Perlu kita bahas atau enggak? Nah, ada 4 inilah sifat yang dapat mencegah kita dari nida al-haq mujiban wa min hadrati qariban. Itu yang 4 ini sudah. Ada namanya sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Ada namanya sifat sabuiyah, sifat kebuasan, binatang buas itu. Ada namanya sifat syaitaniyah, sifat setan. Ada namanya sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Inilah penghalang-penghalangnya itu. Mas ya, salah ya. Ulang-ulang salah deh. Yang pertama yaitu sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Ini perlu juga kita hilangin ini. Kalau enggak kita halangi bahaya. Lamun kita hilangin ini tak ajak berada di neraka. Neraka tahu lamun kita hilangin ini. Sifat bahimiyah itu kan sifat yang ndak mementingkan urusan akhirat. Kayak binatang kan, binatang makan, minum, kumpul istri itu tok gawean. Turut nafsu aja dia narak pikir-pikirnya untuk bagaimana menambah ketakwaannya, nambah bekal akhiratnya, nambah dekat dengan Allah, tambah takutnya dengan Allah. Itu tidak ada pikirnya jauh. Siang malam itu saja bagaimana dapat duit banyak, bagaimana bisa kenyang, bagaimana tambah, intinya keduniaan tok. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Senantiasa yang diutamakan itu urusan dunia saja. Nah, dunia saja yang sesuai dengan nafsu, ataupun dia mau mengerjakan urusan-urusan agama ini tapi karena kepentingan. Arah urusan dunia itu pun milu gawe lamun tol murni untuk agama dia namanya gawe. Mungkin dia tu rasa barham kumilu dia tu. Mara ingatnya contoh ni nih. Jatuh lalu ngaji Arab, milu ngaji ni batur saat milu budi sampai no. Para tu pedagang itu. Datangnya kan, ini kan ngaji lagu masyarakat urusan-urusan sekeno. Milu tegawe urusan agama lagu kadang masih ada sangkut paut dengan keduniaan. Di murni lalu itu. Ya itulah. Ini namanya sifat bahimiyah. Bahaya ini. Dalam Al-Quran Allah firmankan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins finnar lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh kami akan penuhi, kata Allah, Jahannam kebanyakan dari manusia.
Sifatnya apa? Lahum qulub, bedoi nate. Lagu dek Noah jadian nate ini untuk mengingat kematian, untuk dekat dengan Allah, untuk supaya tambah kebaikan-kebaikan akhiratnya. Itu tidak pernah. Jadi penuh hatinya dengan urusan-urusan dunia saja. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya dia penglihatan tapi enggak pernah melihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihatnya hanya sebatas hal-hal yang tidak membawa dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang enggak ada sangkut paut dengan keagamaan, bahkan maksiat-maksiat yang dia lihat. Walahum adzanul la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran normal juga, tapi yang didengar hal-hal yang tidak benar, jauh dari mendengar nasihat-nasihat agama. Namun dengar-dengar gibah, gosip, semangat senang, tambah seger. Padahal ngaji atau apa itu susah, berat berangkat ngaji atau mau dengar kebaikan-kebaikan itu berat. Ulaika kal an'am, kata Allah, inilah orang-orang seperti binatang dia ini. Balhum adall, bahkan lebih ngeri daripada binatang. Nah, itu sifat binatang itu perlu kita ndek napa tadi ndek jangan bahaya ciri-ciri ini itulah. Nah, maka perlu kita jauhi ini sifat-sifat bahimiyah ini. Paham ya? Itulah tadi itu. Intinya itu selalu mengutamakan urusan-urusan yang bersifat sementara ini, urusan dunia ini. Kalau untuk urusan akhirat itu tidak respon pun kadang itu seperti orang-orang munafikin. Munafikin sifatnya apa? Apa sifatnya orang munafik itu? Dalam Al-Quran itu disebut apa? La yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Itu pun mengingatnya kalau ada kepentingan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jangan sembahyang tuh malas. Sembahyang pun sedegawe yuraunan nas, karena mirip dengan dengan itu sifatnya munafikin. Nah, itu yang perlu kita usahakan. Nah, sikap diri kita nih masih bercokol. Paham ya? Itu perlu kita usahakan. Ada kaul juga ini yang sampaikan, kalau setan itu tidak mampu menghancurkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang paling buruk, nggak mampu setan itu tetap bertahan jadi bagus amalan tetap, maka dia usahakan kita ini menjadi merasa orang yang paling baik. Jadi dia tidak pernah milih selamat dari godaan-godaan setan. Kalau dia nggak mampu sesatkan kita, jadikan kita menjadi orang yang paling jahat, setan ini tidak mampu. Nanti kalau jadi baik tuh dia akan bisikkan dalam diri kita, kamulah yang paling baik, kamulah yang paling hebat. Makanya makanya kaji diri. Makanya orang sering kaji diri itu insya Allah selamat dia. Kalau yang kaji diri dia sadar iya lek kesesatan lagu dia tahu dirinya sesat, salah ya. Maka disitulah kalau ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian yang kedua sifat apa? Sabuiyah ini kepuasan singa no sifatnya apa sifatnya? Apa sifatnya? Singa no egois, pengen menang sendiri, tidak mau dikalahkan, dia tidak mau, intinya pengen menang sendiri sudah itu. Senangnya menzolimi, membikin orang susah, tidak peduli apa keadaan orang, yang penting saya. Nah, itu buas, itu sifat kepuasan ini ada juga dalam diri kita, ada enggak? Arak memang dengan lamun dia zolimi dengan jolono dia tenang hidupnya. Termasuk zaman sekarang ini ada orang-orang lamun dia sebar hoak no dia tenang hidupnya. Mau tenang no sebar hoak dengan begabok le apa dana? Le medsos bro tenang. Ada sekarang ini. Ada ndek? Ada orang itu tidak tenang sebagaimana orang ada tenang dia dalam mengingat Allah, itu ada juga orang yang nggak tenang loh lamun dia nama sihat itu ada yang seperti itu. Nah, itu namanya sifat kebuasan yang harus kita jauhi.
Dan ini jauh lebih lagi dari yang tadi itu, yang sifat bahimiyah itu. Ini bukan lagi kalau tadi itu bisa jadi dia hanya memikirkan urusan dunia saja, tapi dia tidak diganggu orang, nggak nyakiti orang. Tapi kalau sabuyah nih boro-boro mengingat akhirat akhirat orang dia hancurkan, rusak. Itu nggak peduli mau untung tidak, yang penting si kulawane hangus, hancur sudah. Itulah kayak singa itu, nggak peduli, kayak ular itu nggak peduli ya. Itu yang perlu juga kita hilangkan, insyaallah ya. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Syaitaniyah, sifat setan. Apa sifat setan? Apa sifat setan? Senantiasa mengarahkan orang untuk melenceng dari jalan yang lurus. Dia usaha orang ini tersesat, itu setan. Dia cukup diri doang tersesat. Setan kan dia meleh. Ketika dia dilaknat oleh inna alaika la'nata ila yaumiddin, ketika dilaknat sampai kiamat, oh anta lai Adam, bukan siapa yang ku sesat, maka dek ku milih sesat mesak sampai anak turunmu aku akan sesatkan. Tuh iblis masih pada itu, sering mengarahkan orang untuk tersesat dari jalan yang dengan bagus-bagus, senang ngaji, senang ya buat ros-ros bareng ini ada dengan patah semangat dengan itu setan berbentuk manusia suka gembos-gembosin orang supaya berhenti berbuat kebaikan atau entah apapun caranya, dengan lisannya, kayak dengan fitnah, dengan ghibah. Itu paham ya? Tahir Allah jauhkan kita insyaallah ya. Itu apalagi sifat setan, dengki, hasad. Setan kan dengki, hasad dengan Nabi Adam itu. Iming-iming kebaikan lagu lekak. Hawa, kamu makan buah ini, Adam kamu makan ini, mungkin lah ya bela, nanti Allah akan beri kamu kerajaan yang kekal. Ternyata dimakan, malah dilemparkan malah diturunkan ke dunia. Itu makanya hati-hati sekarang, apalagi dekat-dekat pemilihan itu, jaga diri, jaga iman ya. Jangan mau dapat iming-iming yang bikin kita ini akan berpecah, insyaallah ya. Jaga diri kita. Zaman ini pokoknya sekarang ini bagus kita ini jok dalam ada kah ada milih-milih berapa lana pia kan batur terdendek mah. Lebih baik kita ke dalam aja. Bagaimana adik saat ini adikku semangat dalam ibadah, ngembe dia anak istriku semangat. Ku bau minimal itu kan cari keluarga dan bu lebih sedikit untuk batur dengan. Ini zaman anak ini. Kah zaman terlalu sibuk konflik ini. Dia selesai konflik ini, tidak akan bisa selesai. Pengalaman dari dulu. Nabi kita Nabi Muhammad itu cucu-cucunya dibunuh Umar kan karena konflik itu, nggak akan selesai. Jangan boleh lamun aku pegang nyaman, saya hantar. Saya tahu Sayyidina Utsman itu bagaimana takwanya itu, Sayyidina Ali bagaimana takwanya. Ternyata begitu. Apalagi itu saya merasa lamun aku berpegang nih jangan bau aman apa jadi seperti itu. Maka dekat zaman akhir ini ya saatnya kita kurangilah masalah konflik dan sebagainya itu. Kita banyak ya untuk diri kita, keluarga kita, lebih-lebih jika kita bantu bisa orang dengan kebaikan, dengan nasihat seperti itu sudah, supaya kita ini nggak banyak masalah urusan. Nanti urusan kita dengan diri aja ini belum selesai nih, apalagi urusan dengan orang nanti banyak kan itu, masih banyak zalim di diri itu. Apalagi jemaah ada jauh kezaliman dengan jauh akhirat sampai ribet insyaallah ya. Makanya kita ngaji segini ini supaya kita ini tambah hari itu tambah jauhi hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian yang terakhir itu sifatnya apa? Termasuk juga suka adu domba. Iblis ini sukanya adu domba ini. Ada memang orang itu sukanya adu domba. Ada yang semeton besia, sehingga kancana besia, teman kanci salai berakar besia. Itu ada orang-orang seperti itu. Itu jauhi itu. Jauh, jangan didekati. Itu ada orang seperti itu. Bagus omongannya, tetapi tujuannya untuk memecah belah. Insyaallah ya, lebih baik kita menghindar supaya selamat, bukan kita mau karena fitnah itu mesti wajah
Jadi kita bermusuhan. Jadi lebih baik kita, walaupun kita dikatakan dia jaga pergaulan dia apa, enggak masalah sudah. Yang penting aman posisi kita itu. Kita anda benci sama sesiapapun. Apalagi terkorbankan persaudaraan tekan untuk urusan dengan tambah parah lagi itu. Kita perjuangkan dengan pihak dan hak demesa. Terus itu pada nah ini tidak bagus insyaallah ya. Kemudian yang keempat niki yaitu rububiyah, sifat ketuhanan niki. Sifat ketuhanannya apa? Demen sanjungan, sebagaimana Allah itu demen senang disanjung, senang dipuji, walaupun ya pujian apa itu tidak akan ada manfaatnya buat, tapi Allah senang dibalas. Nah kalau ada orang kok senangnya dipuji, senangnya ngatur, kalau mau tidak dipuji dia marah, kalau nggak mau ditaati aturannya dia marah, oh berarti dia mau ambil posisi diri sebagai Tuhan. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh ada bagi diri seorang yang ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Tamili taati doan, tamili disanjung doan, seolah-olah itu posisi diri itu marah Tuhan. Jadi harus taati lamun de gedak. Nah itu sifat Tuhan itu yang layak, tidak boleh hamba yang punya sifat seperti itu. Maka ada seorang ulama Abu Talib Al-Makki ya, jadi beliau mengatakan, sebelum yang bahas ini, yang terakhir nih ada sifat. Nah sifat inilah yang terakhir yang perlu kita wujudkan dalam diri kita ini. Apa itu? Sifat abdiyah, sifat kehambaan. Namanya hamba ini kan ndekna bedoi programnya apa tersuruh si tuana, itulah program tuh. Nah, itulah kita itu. Itulah makom yang paling disenangi oleh Allah. Maka Nabi itu paling senang disebut dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasul, bukan, tapi bi abdihi. Karena itulah makom tertinggi. Karena yang ada itu Tuhan dengan hambaan. Nah sifat kehambaan itulah yang Allah senangi. Apa itu sifat kehambaan? Ya disuruh kesini, disuruh tinggalkan maksiat, tinggalkan, disuruh kerjakan kebaikan, itulah hamba. Ndek beri program kecuali program Allah. Budak itu tidak ada programnya. Programnya apa? Ngikut Tuhannya. Inilah yang Allah senangi. Dan sifat hamba itu senantiasa merunduk. Tidak ada ingin yang lain-lain. Paham ya? Itulah yang perlu kita sebutkan. Syekh Abu Talib Al-Makki beliau mengatakan, wala yakunul murid badalan hatta yabdula bi ma'ani sifatir rububiyah bi sifatil ibadiyah. Dia katakan tidak akan sampai seseorang murid itu badalan menjadi wali abdal. Wali abdal ini tahu? Ada wali abdal tahu enggak? Ada ulama nih, bukan aulia. Beliau ini seorang aulia. Beliau mengatakan pernah menceritakan tingkat-tingkat para wali. Ya, mungkin sedikit perlu kita tahu juga. Insyaallah ya. Sang tebedayat. Ini beliau mengatakan wali juga ini, waliun min auliyaillah. Beliau sudah wafat. Jadi wali itu juga punya tingkatan. Yang paling tinggi itu namanya al-Gauth. Kutubul Gauth itu yang paling tinggi. Nah, ini satu orang saja, pusat pemerintahannya di Mekah sana, di Baitullah. Dia mengontrol semua para wali yang ada di dunia ini. Itu namanya Kutubul Gauth. Tuh. Nah, dikelilingi beliau ini oleh dua orang wali lagi. Dua orang wali. Jadi kemana beliau ini ada nih dua nih yang ikuti. Itu namanya Aktab. Namanya Aktab, Kutubul Aktab, yang tugasnya nanti kalau wali yang ini, yang satu ini meninggal, dia yang ganti. Jadi penggantinya itu wali abdal ini namanya Abdul Hayy kalau nggak salah, yang kedua Abdul Malik itu namanya. Nah makanya jangan pernah kita dengan agama ini akan hancur seketika oleh orang kafir, enggak. Akan ada satu hamba Allah yang ditugaskan memimpin alam semesta ini.
Dalam hadis sebutkan, innallaha la yab'ats ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidulaha dinaha. Dalam masa 100 tahun itu Allah akan tetap bangkitkan satu mujaddid, satu kekasihnya yang akan memperbaharui, menjaga ini agama. Maka agama ini tidak akan bisa dikalahkan. Mau bagaimanapun kerusakan, tetap agama akan dijaga oleh ada orang yang Allah tugaskan. Itu namanya Al-Gauthul A'zam, wali gaus yang diikuti di belakangnya namanya wali aktab, kutubul aktab. Nah, di belakang aktab ini ada lagi empat wali. Itu namanya wali apa? Autad. 1, 2, kemudian di belakangnya ada 4 wali autad yang sering kita dengar itu, yang berada di 4 penjuru, bagian timur, bagian barat, bagian utara dan selatan, dan mereka setiap tahun itu bertemu itu. Paham ya? Kemudian yang di belakang 7 ini juga, di belakang yang 4 nih ada lagi di belakangnya. Ada berapa? 7 aulia. Namanya wali akhyar. Ada 7. Nah, di belakang 7 ada lagi 40. Itulah yang namanya wali abdal yang 40 itu. Ada sebagian mengatakan 80 perempuan, 40 laki-laki, tapi yang masyhur itu 40 jumlahnya. Nah, inilah wali abdal, dan tidak akan sampai murid itu menjadi wali abdal hatta yubdala bima'anil sifatir rububiyah, sehingga dia mengganti sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya bisifatil ubudiyah, menjadi sifat kehambaan. Dan karena keluar ibadahnya, luwek kebaikan lagu masih bercokor sifat-sifat rububiyah, senang pujian, senang ngene mari itu adalah senang pujian yang dina bawah, harus telangan, harus menjadi dengan rendah hina di hadapan Allah, bau entah angkat jadi wali abdal. Dapat ngambil pun bagus anu lagu masih senangan nono yang dina bawah. Harus dia yubdala bi ma'ani sifat rububiyah bi sifatil ibadiyah, mengganti sifat ketuhanan dalam dirinya itu, karena yang layak Allah aja yang seperti itu bukan kita, dengan sifat kehambaan. Nah, di belakang abdal itu ada 300 wali lagi. Di 8 yang 40 ada 300, itu namanya nuqaba dan nujaba. Di belakangnya lagi ada namanya hawariyun. Terus itu ada 9 tingkatan. Insyaallah ya, berdaftar insyaallah deh. Caranya nih hilangin sifat-sifatnya. Insyaallah dah angkat dah jadi wali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itulah sedikit yang perlu kita hilangi. Jadi yang harus ada sifat yang akan bisa membawa kita menjadi orang-orang yang bisa menyambut seruan-seruan kebaikan, ataupun bisa kita dapat dekat dengan Allah, harus berada sifat kehambaan. Apapun posisi kedudukan, tetap kita nih hamba. Terjadi dengan alim, terjadi dengan sugih, terjadi pejabat apa, tetap posisikan walau lamun dengan bodoh posisikan dia sebagai hamba. Kalau dia seorang berilmu, dia rasakan diri semua hamba, tidak akan sombong dengan ilmunya. Kalau dia pejabat, banyak wilayah, harta dan sebagainya, kalau dia merasa jadi hamba, tidak akan sombong dengan kekayaannya. Selamat kalau itu sebagaimana Nabi, beliau Sayyidul Anbiya'i war Rasul, tapi enggak sombong dengan kenabian beliau. Malah beliau senang disebut sebagai seorang hamba, abduhu wa rasuluh. Maka insyaallah jika itu kita wujudkan sifat kehambaan ini, ya insyaallah Allah berikan kita mudah menyeru sambutan-sambutan kebaikan daripada Allah, dan juga bisa mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin hari ini tanyakan. Ya. Bagaimana cara kita mendatangkan sifat kehambaan ini pada diri kita? Dengan kita buang sifat-sifat yang empat itu. Kita buang. Makanya membuang sifat itulah yang namun tarawasan mudah lagu usaha dendek nasaan ini masa sakit ini John pasti susahnya. Caranya yang kemarin itu sudah caranya, cari guru mursyid, kalau anda cari teman yang jujur, yang benar, yang senantiasa mengawasi kita. Kalau enggak, cari musuh-musuh kita yang tahu celah-celah keburukan kita, tanyakan apa sebab kamu benci dengan aku, sidang dengan ini, atau kita lihat dengan sekeliling kita, gitu caranya. Itu caranya. Kemudian ya dengan zikir yang kemarin itu, ada zikir pun jangan sekedar zikir la ilaha illallah, bukan itu yang dimaksud zikir. Mau dapat lagu zikir yang sambil kita maknakan. Kalau la ilaha kan dulu la fa'ila
tetap kita manakan la ilaha illallah sehingga kita bisa memahami, masuk keyakinan dalam hati kita yang berbuat hanya Allah, sehingga tidak kita mudah-mudah nyalakan siapa-siapa. Kalau itu sudah masuk zikir itu, bukan sekedar zikir-zikir saja, tapi masukkan makna dari zikir itu sendiri. Kemarin sudah kita sebutkan tingkatan zikir la ilaha illallah ada la fa'ilallah la mawjuda ilah. Yang paling tinggi la mawjuda itu tidak usah kita, itu tidak bahaya, itu belum makam kita. Minimal la fa'ila illallah, ada kita paham bahwa yang berbuat di alam semua illallah, kecuali Allah. Itu aja ditekuni, itu apa yang kita kajian tekuni, sudah tekuni sungguh-sungguh dengan sambil doa, insyaallah dikasih oleh Allah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yakin dengan pasah, kasat, rasa. Yakin dengan rasa. Kalau yakin itu iman. Kalau rasa itu ya kita rasakan. Perbedaannya, kalau keimanan itu ya semua kita, setiap orang yang ada rasa dalam rasa dekat dengan Allah itu, setiap orang yang ada punya rasa dekat dengan Allah pasti beriman. Tapi orang yang beriman belum tentu punya rasa. Jadi lebih tinggi mana? Rasa. Kalau orang sudah merasa, ada rasa-rasa merasakan kedekatan Allah, mampu ini, itu berarti sudah beriman. Tapi belum tentu orang beriman punya itu, kan baru beriman nih. Nah, gua terasa dekat dengan Allah Ta'ala, lepas pasar musibah baru terdekat dengan Allah Ta'ala. Apalagi ini musim ada kabar-kabar gempa ini kan tersebar kan nih. Itu sikap kita gimana sekarang itu? Kita ya tetap bersandar kepada Allah. Jangan sudah takut, tapi tetap juga waspada. Jadi tidak usah kita remehkan juga, tetap kita waspada, karena dekat-dekat akhir zaman ini akan banyak terjadi zilzalah, kegoncangan. Umat mengatakan di gempa ini sudah akan banyak terjadi. Ya, di samping kita tetap bersandar kepada Allah, namun Allah tentukan tidak terjadi, itu hakikat. Lalu syariatnya tetap waspada. Paham insyaallah ya? Nah, ya, tidak terlalu jadi bilang tertakut, engkah demi rejok segar, engkah demi rejok doto dende. Insyaallah ya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita bisa pahami dan bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.